Aku perangai istri ambo mak merdeka. Aku cik amak ambo dari dulu dia kecek kang lainnya. Ang dak jenyo jo je. Dah betul caknya. Tu baale mak ang tinggalnya. Muduang baru beko dan carian baru beko cak. Dah betul cak mak ya. Bako betul solusinya amakku padang dak bisa mencari anaknya susah. Kalau anaknya susah, nyo emosi. Tapi kalau kabak ambo datang, mano-mano ambo kabak ambo mengabur wana manuang cabak ikola ba. Ambo cakap je isteri ambo perangainya merdeka lah sakit pada mbak perangai itu. Ambo ceritalah perangai isteri ambo kabak ambo. Ake cik abak ambo sudah tu kemana hilang. Aduh. Amma ang labi ditulai macam. Aduh. Ternyata abak ambo ko lebih marasai dari ambo dari aku. Ambo datang ke mintu ambo yang pedusi bercerita perangai anaknya. Mengaja. Iko lama perangai anak ama merdeka. Ake cik ama itu. Hei, dulu ndak pandai anak dia model tu. Sejak jo angkol baru ubah. Awak ni kesalahan bae bo. Ndak itu. Anaknya je bela. Tu kalau mintu pedusi itu. Tapi kalau mau datang ke mintu laki-laki ambo mangacik apa iko apa anak apa ko perangainya merdeka lah sakit pada ambo. Ake cik mintu ambo laki-laki ende dan kan tidak taluk di den maka nagen kang tu nya. Ndak tahu. Maka ini disebut pakaian ya. Hunna libasul lakum. Istri itu pakaian. Pakaiannya bukan pakaian luar, libas, bukan siap. Karena tugas ibu menutupi buruk-buruk kami. Kami kok tak malaikat loh ibu. Ambo tak malaikat loh, banyak buruk ambo istri ambo tahu tuh. Makanya ambo jarang buat istri ceramah. Jarang. Iko tanya di ibu, iko ni cetu ustaz rumah kota saya macam abi ambo ibu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat isya dan tarawih insyaallah sebentar lagi yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, tema yang dikirimkan Pak Pengurus untuk dibahas malam ini adalah cara membangun keluarga sakinah. Itu temanya. Ini tema sebenarnya cocok untuk pengantin baru. Tapi pengantin lama, apalagi pengantin usang seperti Bapak Ibu, ini sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Kalau menunggu-nunggu hari saja kan. Tapi tidak apa-apalah. Paling tidak untuk pengetahuan supaya ibu-ibu, bapak-bapak menyampaikannya pula ke anak cucu ya, yang akan berumah tangga. Begini Bapak Ibu, ya sering kita mendengar istilah keluarga sakinah ya. Apa itu keluarga sakinah? Sakinah itu bahasa Arab dari kata sakan. Sakan itu artinya tenang setelah bergerak. Jadi setelah bergejolak, dia bergerak, lalu dia tenang, itu namanya sakan. Itu kenapa sukun lawannya harakah. Jadi berharakat, sukun gitu ya. Babibu, itu namanya berharakat. Harakat itu artinya bergerak. Babibu, bergerak dia. Tapi kalau udah sukun, mati dia tuh. Gitu ya. Jadi sukun itu setelah harakah. Itu bahasanya begitu. Jadi keluarga sakinah itu bukan keluarga yang tenang-tenang saja. Sejak mulai menikah, apa ko ibu ko sampai mati akur cuy pinipin seberdua. Tak mungkin ada. Mengecek apa kecik ibu betul. Mengecek ibu kecik apa betul sampai mati je tu. Ndak orang lo tu. Ya. Yang namanya manusia itu pasti bertangka, pasti bercakap, pasti heboh. Nah itu keluarga sakinah. Sakinah itu dia harakah, bergoncang dulu, baru dia tenang. Tapi keluarga sakinah ketika hantaman badai datang, itu kapal tidak pecah. Nahkoda dan penumpang tetap tenang. Hingga kapal sampai ke tujuan, itu namanya keluarga sakinah. Jadi jangan Bapak Ibu kira orang keluarga sakinah itu cocok saja sampai mati. Jangan Ibu kira dirancak dapat suami ustaz enggak.
Batu pastinya di rumah antuk-antuk saya berdua. Ndak ibu, ambo jurah rumah ambo mengkerek kayu saya ndaknya. Samanya. Cuma keluarga Sakinah tu ombak datang, hadangan gelombang datang, tapi dia ndak, kapalnya ndak pecah. Dia tetap saja berjalan, ya, di tengah hantaman badai. Itu keluarga Sakinah. Nah, dalam Al-Quran Bapak Ibu tidak sedikit ayat yang memberikan tuntunan bagaimana keluarga itu menjadi sakinah. Tidak sedikit ayatnya. Saya bacakan di antaranya, nanti Bapak baca. Ada di surah Al-Baqarah ayat 221 sampai 237. Panjang itu. Al-Baqarah 221 sampai 237. Ada di An-Nisa ayat 1 sampai 35. Panjang itu. Ada di An-Nur 30 sampai 33. Ada di Al-Ahzab 28 sampai 37. Ada di Al-Mujadilah ayat 1 sampai 5. Ada di At-Talaq ayat 1 sampai 7. Ada di At-Tahrib ayat 1 sampai 12. Banyak Bapak Ibu ya, tuntunan Al-Quran bagaimana membangun keluarga supaya jadi sakinah. Karena tidak mungkin semua kita bahas satu saja, sebagian, sepenggal. Surat An-Nisa 34-35. Ini kalau yang tidak hadir nanti keluarganya tolong disampaikan. Kalau ada yang mau keluarga berumah tangga, ini ayat salah satu yang menuntun kita supaya sakinah. Karena begini, keluarga itu akan sakinah kalau masing-masing mengerti porsi dan posisinya. Suami, istri paham porsinya bagaimana, posisinya di mana. Dan masing-masing konsisten menempati porsi dan posisi itu. Kalau tidak, akan datang hadangan badai, percayalah. Nah, karena itu Al-Quran menuntun batas mana itu suami, batas mana itu istri. Semua harus taat pada batas-batas itu. Apa kata Allah pertama? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini satu ya. Suami laki-laki adalah pemimpin terhadap istrinya. Allah kasih SK ibu-ibu ya, bukan saya nih. Suami laki-laki itu pemimpin atas istrinya. Walaupun ibu di kantor kepala dinas, walaupun ibu di kampus profesor, hingga mungkin pejabat tinggi presiden, kalau ibu sudah masuk ke rumah ibu, ibu bawahan, suami ibu pimpinan. Ya. Dan yang namanya bawahan tidak bisa berkanda ating. Dia harus ikut komando atasan. Walaupun ibu hebat, pintar di luar, masuk rumah ada atasan ibu. Dan atasan tidak bisa disuruh-suruh. Kok ibu ini disuruh-suruh kami? Kadang itu ibu-ibu lama-lama saya menyuruh kami. Ibu paham kami pimpinan, berani tidak ibu nyuruh pimpinan di kantor? Tak bisa. Iko tu sabanta kami kena suruh. Pak engkek ko pak. Pak ko lai engkek pak. Pak ko lai pak engkek. Ake siapa? Cik-cik lah perintah ibu. Ake cik ibu tu jangan menjawab panjang saja engkek salah ya. Ibu yang contoh tu pun tak paham dengan porsi ibu nama itu. Ibu bawahan, kami ni atasan. Tidak boleh ibu sesuka hati. Di rumah itu tidak ada satu pun yang boleh ibu lakukan kecuali atas restu kami. Ada sebuah perumpamaan dibuat Nabi Yusuf ketika dia bercerita mimpinya. Apa kata Yusuf? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara. Wahai ayah, saya lihat 11 bintang, matahari, bulan sujud kepadaku. Yang dilihat Yusuf sujud itu sebenarnya bukan matahari, bulan dan bintang, tapi keluarganya. Itu metafor itu. Itu makanya ra'aituhum li sajidin. Hum itu orang itu, bukan ra'aituha. Yang dilihatnya 11 saudaranya bintang, bapaknya matahari, ibunya bulan. Itu metafor keluarga itu. Inti di keluarga itu ada 3, bapak, suami, ibu, itu istri, dan anak-anak. Anak-anak bintang, bulan ibu, istri, suami, matahari. Begini, ibu matahari, bintang, bulan, mana cahayanya yang paling kuat? Matahari. Kalau matahari muncul, bintang, bulan hilang. Tak begitu? Iya. Ibu kalau kami di rumah, kalau kami mengecek, antok.
Kok banyak ibu mengecek di kami rumah tu lah. Kalau kami bicara, diam. Tak boleh menyelah pembicaraan kami, apalagi mengatasi pembicaraan kami. Karena kami matahari. Tak menjawab itu ada malih mo ibu-ibu ko. Anu sudah mau ceramah ni menjawab. Tapi sakinah je tadi. Jadi Bapak Ibu, itu metafornya. Matahari kalau muncul, bulan hilang dulu. Artinya dia tidak akan memunculkan dirinya kalau matahari sedang ada. Kapan bulan muncul? Kalau matahari tidak ada. Tidak ada matahari baru bulan muncul. Dan cahaya bulan bukan cahaya sendiri, cahaya matahari juga. Begitu kan filosofinya. Karena bulan tidak punya cahaya. Cahaya bulan tu cahaya matahari juga. Ibu, kalaupun ibu mengambil keputusan di rumah itu, tetap keputusan kami juga sebenarnya, bukan keputusan ibu. Ibu tidak boleh memutuskan sesuatu yang sudah kami putuskan. Tidak boleh mengambil keputusan yang berbeda dengan keputusan kami. Karena kami ini pemimpin, kami ini matahari. Itu. Suka tidak suka begitu. Kau ada duit surang salah. Nah, mulai beko je suruh-suruh je pak leh. Minta tolong boleh. Pak tolong kau pak ya. Kau indak caknya kerajaan surang. Pak tolong angkat MB, pak panik dah angkat salah surang, angkat surang. Namanya minta tolong tu situ bisa dikabulkan, bisa indak. Ya toh. Itu satu porsinya ya. Kami ini pemimpin, harus bu pahami itu. Walaupun kami sekolah kami tidak tinggi, walaupun kami tidak pejabat, walaupun ibu pendidikannya lebih tinggi, tetap kami atasan ibu. Ibu kalau pergi kamari minta izin. Hingga ke masjid pun minta izin. Pengajian pun minta izin. Ibu kalau pulang suami ibu sudah subuh tu je suruh-suruh asiko leh. Pulang leh. Kau kami lah pulang suruh-suruh asiko. Mereka ambil teh, ambil kopi, surang madu-aduk sambuk. Saya muka pak kamu surang madu-aduk kopi. Paham ibu dah? Lah nampak apa tagak subuh tu pulang leh. Jangan suruh-suruh asiko. Keraja ibu nak suruh lah, beng kopinya, beng tehnya. Tu, kena pimpinan layaninya. Nah, kok berang bawa. Kecil ibu, lain dah curhat ustaz. Nah, satu ya. Yang dua, kenapa pemimpin itu suami? Kata Allah, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena suami itu, laki-laki itu dilebihkan Allah pada banyak bagian yang kelebihan itu tidak ada pada perempuan. Itu Allah sebut begitu. Apa kelebihan kami? Satu, fisik. Kedua, fisik kami kok karih. Kami diciptakan dari batu bata, min salsalin kal fakhar. Laki-laki diciptakan dari batu bata. Tu makok karih apa kok? Badan karih, tulang karih, anguk karih, kepala karih, tak tahu? Kau nak karih apa tu dak dari batu bata lo tu. Ya. Cuma lah ibu dah percaya apa kau nak cari karih anguk? Ya, imbau oto ya, pak kau imbau oto. Tu kecik ibu, pak jen ke situ lewat leh. Orang beralik situ, kamari ya. Kecik pak. Duduk salah situ. Dah tu jawabnya. Sudah tu bersobok ya macet ibu tak sakit oto ko yo ndak berjalan oto ko lo. Ancak ibu antuk seleh. Jangan ngecek je leh. Kau mengecek ibu ndak ada kecek tadi kecek ibu. Kecek pak turunlah kau lah memakak saya kau mas. Percayalah kamu kalau tu jawab kau. Ndak kami minta maaf kan ya lo. Karyangok. Memang begitulah kami. Kami keras, tu makok kami disuruh kerajo karih di luar rumah. Ya, suara kami karih, badan kami karih, kami tahan bantiang. Kalau ibu ndak lunak, kerana ibu diciptakan min dilak dari tulang rawan. Tu makok badan ibu lunak, suara ibu lunak, ndak lunak sadonya. Tu makok cocok di rumah mengasuh anak. Ibu lunak. Suka ndak suka begitu. Anak tu cubalah, maka ibu disebut ummi. Ummi itu dikata imam itu yang diikuti. Ibu disebut ummi kerana diikuti anak-anak culah. Anak-anak yang umur 5 atau 6 tahun tu tanya orangnya tu, liang mana ketujuh dia ngapak mati tu amaang ya. Lurus saja wek mapak dia salah saja ada.
Percayalah ibu kamu. Karena imamnya akan diikutinya ibunya. Karena sayang. Karena ibu kau punya rahim, makanya lembutnya. Kalau anak kau tinggal aja apa, ndak jadi kadang mereka lasik anak tu di kampung tu. Buat apa kalau mengasuh anak, kau menangi anak kau kecaknya entok. Tahu tu caknya? Menangi je le entok ndak gitu. Menangi nyeramnya tak puak kau entok menangi ada caknya. Kalau ibu anak tinggal menangi nyogosok. Ndak beda, nyopalu. Ndak yo entok le ibu tu menangi semua anak le mana tu. Tu makanya kami ko diciptakan yang karih. Tu kelebihan satu tu fisik. Ibu dah sekali kami fisik kami no. Fisik ibu lah. Maka ibu dah suruh kerja karih, waqarna fi buyutikuna, perempuan tinggallah di rumah, biar laki-laki yang keluar rumah. Yang kedua kelebihan akal. Akal kami ko banyak. Kata Nabi laki-laki diciptakan dengan 99 akal. Satu nafsu, keinginan. Perempuan 99 nafsu, akal ciek. Tak berbanding lah, akal cieknya, kandak 99. Ya ibu itu kurang akal. Akal cieknya, tu maka kandak apa kau dak sudah kandak ibu kau dak sudah lo pak jangan kindak. Baju lah selemari, pai kamol baju, lebar alik baju, baju panjang saya. Kandaknya banyak, akal ketek. Ciekanya. Itu makanya ibu-ibu warisan. Kalau anak laki-laki satu orang semua dapat dia. Semua dapat dia. Kalau perempuan satu orang enggak, separuh saja. Separuh lagi saudara bapaknya. Kenapa? Akalnya enggak cukup mengelola harta yang banyak. Enggak cukup. Ibu kalau soal piti, Pak, los. Dia tak fikir. Agilah piti pergi ke pasar. Pulang pasar tanyalah, "Bu, le belabi piti tadi ya kecil ibu, ani ka belabi cukui saya ndak le dia." Jelas kindak. Nyuang kui sadu si pasar tu pulang. Ya. Memang begitu perangai ibu-ibu. Tu maka ibu-ibu kau dak dagi hak talak. Hak talak kasih dagi. Kami ibu mentalak kami tiap hari cubalah. Dia pulang kami dan talak udah, di pulau dan talak udah cubalah cetu dak lah. Tapi kalau kami mengecek cetu dan talak ibu selesai urusan. Karena hak talak di kami. Bako dak ke ibu dagen hak cerai. Untung dak ke ibu-ibu, kok ke ibu-ibu jadi duda kami tiap hari cayolah. Terlambat pulang nyotala, baranjo kurang nyotala, baju bakecang nyotala, itu. Untung hak talak di kami. Sehingga kau bercakap awak, apa-apa kau dah langsung menceraikan ibu lo. Kau bercakapnya je isterinya nyopai manuang-manuang lo, manuang. Pandai rancak. Dia kau nampak apa-apa manuang-manuang panjang manuangnya seorang bercakap di orang rumah itu dan dua itu. Itu. Kau fikir lo dampak-dampaknya. Tu makanya ibu dah dagi hak cerai kerana akal ibu sampik. Akal ibu ketek. Itu. Tu makanya di akhir ayat ini nanti kalau sengketa terjadi di rumah tangga suami isteri bertengkar, sudah sekian jalan ditempuh mentok, buntu, ada jalan terakhir kata Allah. Apa itu? Fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Cara supaya selesai, datangi bapak hakim. Hakim tu bapak dulu yang menikahkan kita. Saya kalau bertengkar dengan isteri saya, berbagai macam jalan sudah dilewati dan buntu. Saya datangi bapak saya datangi bapak dia, curhat. Allah tidak suruh ke ibu, tidak ke ibu. Tidak boleh curhat ke ibu. Tak boleh. Curhat ke ayah. Bako betu kok ke ibunya akannya pendek. Itu masalahnya. Solusinya capek. Ambo kok bercakap jo isteri ambo. Itu. Labana ndak ada solusi le. Datang ambo ke mak ambo. Ya, datang ambo ke mak ambo manung-manung. Kecik amak ambo. Buruk mana manuang cik amak ambo. Iko lama dan bercakap jo orang rumah. Tu ambo cerita lah mas perangai isteri ambo ke amak ambo. Aku perangai isteri ambo mak merdeko. Kecik amak ambo dari dulu dia kecik kam lainnya. Ang dak jenyo jo. Dah betul caknya. Tu baale mak ang tinggalnya. Muduang baru beko dan carian yang baru iko. Dah betul cak mak ya. Bako betul solusinya amakku padang tak bisa mencari anaknya susah. Kalau anaknya susah, nyo emosi langsung.
akal sihat ni hilang. Caraikan lagi. Dulu lagi cek enggang lagi. Dah betul. Tapi kalau khabar ambo datang, manuang ambo khabar ambo mengabur mana manuang cabak ikola ba. Ambo cakap je isteri ambo perangainya medeko lah sakit pada ba perangai itu. Ambo ceritalah perangai isteri ambo khabar ambo. Cek abak ambo sudah tu kemana hilang. Tu. Amaang labi ditulis macam. Tu. Ternyata abak ambo ko lebih merasai dari ambo lah puluhan tahun. Bab perangai ibu-ibu ko samonyo sejak Siti Hawa sampai hari kiamat. Cuma ada laki-laki ko yang kuat, ada yang tak kuat. Maka kecil abak pulang lang lah. Amak labi ditulis macam. Kalau ambo datang ke mintu ambo yang pedusi bercerita perangai anaknya, mengaja. Iko lama perangai anak ama medeko. Kecil ama itu. Hei, dulu ndak pandai anak dia model tu. Sejak jo angkol berubah. Awak ni kesalahan bae. Nah itu, anaknya je bela. Tu kalau mintu pedusi itu. Tapi kalau ambo datang ke mintu laki-laki ambo mangacik apa ambo. Iko lapa nak apa ko perangainya model ko sakit pada ambo. Cik mintu ambo laki-laki ende dan kan tidak taluk di den maka nagen kang tu. Nah itu. Itu kalau curhat ke laki-laki. Kan akalnya ketik ibu-ibu. Nah, itu kenapa kami jadi pemimpin ya. Kelebihan akal. Yang kedua kata Allah wa bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki itu wajib kasih nafkah. Kalau ada apa-apa menyuruh istri bekerja, lalu dia ongkang-ongkang kaki, main domino saya kerajonya, memancing-mancing saya kerajo di harinya. Ya kan ada apa-apa situ, mancing, main domino, duduk lapau ibu bola ba ken kamari ba kencak mencari rezeki. Maka apa tu dak akan mencium aroma surga tu. Tak bertanggung jawab. Siapa kata Nabi yang tak akan mencium aroma surga? Sayyi'ul malakah. Kalau ada orang tak bertanggung jawab kepada orang yang harus ditanggungnya, suami. Allah wajibkan bekerja, apapun pekerjaan bekerja. Berikan ke istri. Soal banyak sedikit itu soal lain. Ibu yang dapat banyak, alhamdulillah. Yang dapat sedikit bersabar. Karena kata Allah yunfik zu sa'atin min sa'atihi, suami yang kaya wajib kasih nafkah pada istrinya sesuai kekayaannya. Yang sempit rezekinya, istrinya bersabar. Aturannya begitu di rumah tangga tu. Apa yang kayu tak boleh sempili. Orang rumah kok bisa beli baju tiap bulan balian. Ikut minta beli jilbab lah setahun bisuk aja. Aduh apa-apa aku situ bagi belanja sang nenek menyerengi panjang je. Tu makanya Hindun pernah bercerita kan. Hindun tu isteri Abu Sufyan kok kayu piti banyak pengusaha magi belanja simpili ceke mengadu ke Nabi lah. Rasulullah tu Abu Sufyan tu suami Abu simpili kariangnya banyak pitinya. Kata Nabi apa? Khuzi ma yakfik, ambil jangan magi tahu kino. Cilok. Tu boleh lah. Kalau ibu dapat suami situ piti banyaknya pengusaha, pejabat, eselon 2, eselon 1. Samba badak ka badak. Lah bangkit sariawan dimakan badak, lah bangkak bibi dimakan badak. Cilok salah bali ayam bali ikan. Tak apa-apa, tak berdosa mencuri, tak ada berdosa. Karena itu ibu memasuk apa sedekah yang paling wajib tu ke isteri. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, indi danani, saya punya uang banyak nih. Kepada siapa sedekahkan? Ibda biman ta'ul, istrimu. Istri ini sedekah yang paling hebat nih. Apa aku mentraktir kawan rajin. Orang rumah minta makan ke restoran yang seringnya. Kalau apa-apa situ ibu cilok lah, telengahnya cilok. Tapi jangan kadang-kadang mana. Ya, cilok saya tapi rutin acok caranya. Jangan kadang-kadang. Itu kok kiki kayo lah pensiun ke dicilok lah, tak dong ke dicilok lah. Ibu dalam tahu dulu lah tahu lah. Kalau kira pensiun ku baru tahu baru. Karena seorang suami dibebani kasih nafkah. Kasih nafkah. Allah perintahkan, karena itu kau layak jadi pemimpin. Kalau tak kasih nafkah, maka hak kepemimpinan itu cabut. Itu alasannya kami jadi pemimpin. Makanya Bapak Ibu, anak laki-laki Bapak Ibu, tolong suruh dia bekerja. Suruh dia bekerja. Itu tanggung jawab dia. Ibu-ibu lah. 5 minit ke ibu ya. Sebenarnya tu ibu ko banyak aku. Men ibu lah salam ko lah cok marasai jambo. Ambo pa pendek saya masalah ibu ko lah.
Perempuan apa masalahnya kata Allah? Fasalihat qanitat hafizat. Tugas perempuan tunduk patuh pada suaminya dan menjaga harta dirinya, rumahnya dan kehormatan suaminya. Dua ibu ya. Perempuan istri kata Allah satu, tunduk patuh. Selama tidak maksiat perintah kami, ibu tunduk, tidak ada jawaban, tidak ada bantahan. Apapun yang kami suruh, tidak ada bantahan. Hingga Bapak Ibu, kalau ibu dilarang ke masjid, berhenti. Bisa jadi suami ibu, Pak, dan ke masjid ya. Aku cakap, Pak, dan saya ke masjid dah, kau ke masjid dah cakap. Jadi ibu jawab lah, situ dah ke masjid, urusan situ mengalir tagah-tagahan. Berhenti. Karena bisa jadi apa aku melarang ibu ke masjid, ada pertimbangan ibu kota. Menggaduh orang saya ke masjid darui. Hanya masjid lah cakap. Ya. Tak boleh, karena patuh apapun selama ibu tak maksiat, kecuali ibu itagan solat, itagan puasa, ayo jangan patuh. Tapi lain daripada itu kata Allah qanitat, tunduk saja. Tak ada pilihan lain. Ya, kecuali maksiat. Bahkan ada sebuah riwayat seorang istri dilarang suaminya menjenguk bapaknya sebelum dia pulang. Sampai bapaknya mati pun tak dia jenguk. Ketika diadukan ke Nabi, kata Nabi, itu bapak perempuan itu masuk surga karena dia bisa mendidik anaknya patuh pada suaminya. Betapa hebatnya amal patuh ke suami itu. Kau ndak loh. Kami suruh ibu jawab, bu tolong minum bu, kecil ibu. Sedakit tu jangan kau salah. Ambian. Kami ko ibu kadang ibu paham, jadikan kami raja. Lebih daripada itu ibu ambil saja. PT ambil lah, dompet ambil lah, ATM ambil lah. Tapi jadikan kami raja. Ya. Tempatkan kami pada porsinya. Kok kami suruh ibu kerajaan capek, jangan menjawab. Itu kebahagiaan kami di situ. Patuh ibu ya. Hingga ibu-ibu tidak boleh berinfak kalau tidak ada izin kami. Tak boleh. Ibu kalau kau berinfak mengecek loh. Kecuali infak 1.000, 2.000 tapi kalau 1 juta ibu kabar lagi ke sana, ibu tidak bisa. Harus izin kami. Begitu aturannya. Ibu tidak ada urusan dengan ayah ibu, dengan suami, dengan orang tua ibu, tidak ada urusan. Urusan ibu suami ibu. Ayah ibu, bapak ibu ada seorang laki-laki ibu. Saya wajib dengan bapak saya, ibu saya, kakak saya perempuan, urusan dia dengan suami dia. Dia hanya patuh pada suaminya, tidak ada urusan ke bapak saya lagi itu. Karena dia sudah serahkan oleh bapak saya ke suaminya. Maka ibu-ibu patuh. Makanya Aisyah bercerita, kami tidak pernah iktikaf kalau Nabi hidup. Mati Nabi baru kami iktikaf. Karena pelayanan. Maka saya sering sebut tu. Yang tu yang lepas cucu ibu-ibu. Apa kau tak nyobain leh? Kalau sibuk saya akan kabari pelik cucu. Nampak kau lah lalu surang saya, makan surang saya. Kau mati apa tu beko masalahnya? Ibu dah akan masuk surga, lah percayalah kamu. Ya, tolonglah aben-aben lah. Beliau kau kan tak lama aben. Yang 5 tahun kau paling lama. Kau pai dah. Jadi lah nak. Ya. Lagi nalah tiup ceramah menyanda panjang saya dah lama dah. Ya. Nah, hafizat. Hafizat tu tolong jaga diri, jaga kehormatan suami. Ibu-ibu, makanya disebut pakaian ya. Hunna libasul lakum. Istri itu pakaian. Pakaiannya bukan pakaian luar, libas, bukan siap. Karena tugas ibu menutupi buruk-buruk kami. Kami kok tak malaikat loh ibu. Ambo tak malaikat loh, banyak buruk ambo istri ambo tahu tu. Makanya ambo jarang buat istri ceramah. Jarang. Kau tanya ibu, kau ni cetu ustaz rumah tu otak saya macam abi ambo ibu. Istri saya tu paling tahu buruk saya, tapi dia jaga kehormatan saya dan dia ceritakan ke orang. Dia simpan kerana dia pakaian saya. Itu istri yang memang itulah sesungguhnya porsi istri. Itu makanya hafizat, jaga kehormatan suami. Tak boleh ibu ember ceritakan keburukan suami. Bercakap je suami langsung update status. Tak boleh itu. Ibu-ibu kini cerita tu. Bercakap je suami kan kejam. Cakap je suami langsung update status. Tak kusangka.
Tak boleh tu ibu. Makanya isteri Firaun melihat sorga pertama tu, sebelum dia mati dipertontonkan sorganya. Nih sorgamu. Kenapa? Dia tidak pernah cerita keburukan Firaun pada orang tuanya. Ditampar, disipak, dipijak tiap hari. Tak pernah dia update status. Memang HP tak ada maksud, tapi tak pernah dia ada status. Dan hanya berdoa saja, ya Allah, bangunkan saya istana di sorga, ya Allah. Itu perlu ibu contoh tu. Makanya ambo cuk secara mar di depan apa-apa milenial kini ko. Papa zaman kini ko bercakap di orang rumah, ancak capek minta maaf. Batu ustaz, ya sebelumnya update statusnya. Kalau sempatnya update status habis kat dia. Ambo bercakap je isteri ambo. Kadang-kadang bercakap malam tu, dah minta maaf ambo lah. Mula lok saya. Nyo update status ikut tu, Pak. Ceramah santiang amal kosong abi jamaah ambo. Nah begitu ya. Jadi keluarga Sakinah tu begitu. Panjang cerita tu ibu. Jadi segitulah dulu. Ya. Tapi ibu paham ya. Mulai beko ibu tolong tempatkan apa-apa aku sebagai raja di rumah. Lah, kau disuruh patuh, kandaknya penuhi. Tak ada cerita indak lah. Lah, apalagi mulai kau apa? Kau lama nunggu kartu sekali kau. Gak bayo mana ibu mabian tu. Ya, kalau mau diambil kau tak diambil di rumah tak dia bawa mau kuek tu. Ya tahu ni lama kau cari kau tu mana masalah. Mana mau dia kau apa ya? Tolonglah kau lah. Kalau mau lah kau. Nah begitu lalu Bapak Ibu yang mudah-mudahan manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.